4, 3, 2, 1, go! 1 juta 1 kali, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali. Karena tidak ada seorang pun yang berniat untuk menawar lagi, juru lelang yang cantik dan mempesona pun mulai mengeluarkan pengumuman. Baiklah, karena tidak ada yang berniat menawar lagi, maka 100 pil Heaven Spirit akan menjadi milik tamu ruang VIP nomor 3. Setelah selesai dengan barang lelang tadi, Nona cantik yang membawa acara lelang langsung membawa barang selanjutnya yang akan dilelangkan. Ia membawa 2 buah kotak kecil dengan hiasan indah di permukaannya. Di dalam kotak yang telah terbuka itu, kotak di tangan kanan terdapat 3 butir pil darah emas, dan kotak di tangan kirinya terdapat 5 pil pondasi yin yang. Setelah meletakkan kedua kotak nan indah itu ke atas meja pelelangan, juru lelang cantik langsung memulai acara lelang dengan menjelaskan keterangan dari kedua jenis pil tersebut. Hadirin sekalian, barang yang akan dilelang kali ini adalah 2 buah jenis pil tingkat 4. Ucap juru lelang. Semua orang yang ada di tempat lelang itu langsung bersorak gembira. Jangan terlalu senang dulu. Ada hal yang lebih menghebohkan dari pil ini. Jadi, dengarkan dengan baik. Ucap juru lelang. Pil yang ada di sebelah kiriku bernama pil pondasi yin yang. Pil ini memiliki kegunaan untuk memperkuat pondasi kultivator tingkat yin dan yang, tanpa efek samping sedikit pun. Yang kedua, adalah pil darah emas. Bisa menempa tulang, kulit dan darah seorang kultivator, sehingga kekuatan fisiknya menjadi luar biasa. Memiliki efek samping yakni rasa sakit yang sama luar biasanya dengan kegunaannya. Ucap juru lelang. Setelah mendengar penjelasan dari juru lelang, ruangan lelang itu menjadi senyap. Khasiat pil yang ada di depan wajah mereka itu benar-benar luar biasa, dan tentu saja yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya hanyalah salah satu dari 4 ruang lelang yang ada di atas. Pil tingkat 4. Usahakan untuk mendapatkannya. Ucap seseorang yang ada di ruang VIP nomor 2. Hehe. Pil tingkat 4 haruslah menjadi milik tuan muda ini. Ucap Zun Zhangcai. HN, pil tingkat 4. Dan kegunaannya sangat luar biasa. Sepertinya menarik. Usahakan untuk mendapatkannya. Ucap seorang tuan muda yang ada di ruang VIP nomor 4. Baik tuan muda. Setelah orang-orang saling berbisik-bisik satu sama lain, dan kemudian berhenti, juru lelang pun memulai pelelangan pil milik Tian Lei. Baiklah. Untuk pil darah emas, harga awal adalah 100 koin emas. Ucap juru lelang. Semua orang hanya diam, ya tentu saja orang-orang yang ada di lantai bawah tidak mampu membelinya. Mereka bukanlah orang kaya yang memiliki koin emas, bahkan mungkin 1 koin emas pun mereka tidak punya. Sun Zhangcai tertawa lepas melihat orang-orang di bawah dengan suasana hening. Hahaha. Dasar orang-orang miskin. Apakah kalian tidak memiliki uang untuk menawar? Aku keluarkan 150 koin emas. Ucapnya. Di ruang VIP nomor 2 juga terdengar seseorang terkekeh kecil ketika Sun Zhangcai selesai dengan perkataannya. Tian muda Zun ternyata sangat pelit ya. Bahkan barang berharga seperti ini hanya memberikan 150 koin emas. Kau atau mereka sama saja. Sama-sama miskin. Hahaha. Aku Qianxin, menawar 200 koin emas. Teriaknya. Qianxin tua. Apakah kau ingin melawan kota Xingluo? Tanya Sun Zhangcai dengan amarahnya. Hahaha. Sun Zhangcai. Sejak kapan aku takut dengan kotamu itu? Kami dari geng Qianzu, tidak pernah takut dengan kalian.
Ucap Qianxin yang mencoba untuk membuat Sun Zhangcai semakin marah. Kau, hahaha. Sudahlah, kau tidak memiliki uang untuk membelinya. Jadi biarkan aku yang memiliki pil ini. Ucap Qianxin. Apa katamu? Aku menawar 300 koin emas. Ucap Sun Zhangcai. 500 koin emas. 550 koin emas. 600 koin emas. 630 koin emas. Sun Zhangcai dan Qianxin terus menaikkan harga untuk mendapatkan pil darah emas. Mereka menawar dengan mati-matian. Sementara itu, Tian Lei hanya tersenyum kegirangan. Hahaha. Ayo terus menawar. Biarkan aku yang mendapatkan keuntungan dari persaingan kalian. Gumamnya. Beberapa saat kemudian. Hahaha. Sun Zhangcai, aku ingin tahu bagaimana kau melawanku. 1000 koin emas. Ucap Qianxin. Aku 1200 koin emas. Ucap Sun Zhangcai, ini adalah tawaran tertinggi yang bisa ia berikan. Jika lebih dari ini, ia mungkin akan kehilangan nyawanya saat pulang nanti. Qianxin di dalam ruangannya terus menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Anak ini. Aku sama sekali tidak bisa lanjut lagi. Ucapnya. Qianxin. Di mana kekayaan yang ingin kau tunjukkan padaku? Apakah hanya segini? Sun Zhangcai berkata dengan percaya diri, seolah tidak ada orang lain lagi yang bisa menawar harga yang lebih tinggi darinya. Tapi, setelah lama seseorang di dalam ruangan VIP nomor 4 memperhatikan adegan di ruangan tersebut, ia pun akhirnya memberikan penawaran yang membuat geger seisi ruangan lelang. 5.000 koin emas. Ucapnya dengan santai sambil mengangkat sebuah papan nomor 4. Siapa kau? Apakah kau ingin menjadi musuhku juga? Tanya Sun Zhangcai dengan amarah besar. Aku sama sekali tidak takut menjadi musuhmu. Tapi barang yang aku inginkan, harus aku dapatkan. Ucapnya dengan nada lembut tapi memiliki arti penekanan. Kau. Sun Zhangcai menggertakkan giginya. Karena suasana yang menjadi semakin tegang, juru lelang pun angkat bicara untuk mendinginkan suasana. Baiklah, apakah tidak ada yang ingin menawar lagi? Tanya juru lelang, tapi tidak ada jawaban apapun, yang ada hanya suasana sunyi seperti kuburan. Karena tidak ada yang ingin menawar lagi, maka pil darah emas akan diberikan tamu ruang VIP nomor 4. Ucap juru lelang. Tunggu saja kau bocah. Ucap Sun Zhangcai pada tamu di ruang VIP 4. Dengan perkataannya itu, Sun Zhangcai berhasil membuat pengawal yang bersama dengan tamu ruang VIP 4 marah. Lancang. Ucapnya dengan keras tapi hanya bisa didengar oleh tuan mudanya. Ia kemudian melangkah maju ingin langsung melompat ke ruang VIP 3 yang ada di sebelahnya. Tapi, niatnya pun ia urungkan setelah tindakannya dihentikan oleh tuan mudanya. Paman, jangan membuat keributan sekarang. Aku masih memiliki keinginan untuk memecahkan masalah kota ini. Ucap pemuda itu. Pengawalnya menghela nafas pasrah. Ia benar-benar tidak ingin melawan perkataan tuan mudanya, walaupun ia bisa melakukannya jika ia mau. Aku heran kenapa orang-orang itu menyebut tuan muda sampah. Padahal tuan muda adalah orang yang sangat cerdas dan jenius. Ucap pengawal tersebut. Pemuda itu tersenyum. Aku juga heran, kenapa seorang pria kuat yang berada di ranah Mahayana sepertimu mau mengikuti sampah sepertiku dari aku kecil hingga sekarang. Paman Yan Lao. Ucap pemuda itu dan orang yang ia panggil Paman Yan Lao hanya mendengus kecil sambil tersenyum. Sementara itu,
Tian Lei tersenyum kegirangan karena ia telah menghasilkan 5.000 koin emas. Walaupun ia dulu pernah memiliki lebih dari 100 juta koin emas, tapi ia tidak pernah mengalami kesusahan. Jadi, 5.000 koin emasnya saat ini, lebih berharga dari 100 juta koin emas miliknya dulu. Baiklah. Kita mulai saja pelelangan untuk pil yang selanjutnya. Pil pondasi Yin yang akan dilelang dengan harga awal 200 koin emas. Kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 koin. Ucap juru lelang. 500 koin emas. Qianxin menawar lebih dahulu walaupun ia tahu ia takkan bisa mendapatkannya. 1.000 koin emas. Sun Zhangcai ikut menawar sambil menatap ruang VIP nomor 4. 10.000 koin emas. Pemuda di ruang VIP nomor 4 menawar dengan suara yang tegas. Semua orang yang ada di tempat tersebut terkejut dengan harga yang ditawarkan oleh pemuda di ruang VIP 4. Siapa dia? Apa dia gila? 10.000 koin emas. Apakah ia menjual seluruh wilayah kediaman keluarganya? Di dalam ruang VIP nomor 4. Tuan muda, kenapa Anda memberikan harga yang cukup tinggi seperti itu? Bukankah Anda bisa mendapatkannya hanya dengan 2.000 koin? Lagi pula mereka sepertinya tidak akan mampu memberikan harga 1.500 koin. Tanya Yan Lao. Paman Lao. Pil ini mungkin saja pertama kali muncul di Kekaisaran Yan. Aku hanya ingin memberikan penghargaan terhadap alkemis itu. Ucapnya. Yan Lao lagi-lagi menghela nafas pasrah. Baiklah. Aku yakin Tuan memiliki rencana tersendiri. Ucapnya. 10.000 1 kali. 10.000 2 kali. 10.000 3 kali. Baiklah. Karena tidak ada yang menawar lagi. Selamat kepada ruang VIP nomor 4. Pil pondasi Yin yang telah menjadi milik Anda. Sun Zhangcai dan Qianxin menatap ruang VIP nomor 4 dengan tatapan dingin, tapi mereka juga penasaran siapa sebenarnya tuan muda kaya raya yang ada di dalam sana. Tak lama kemudian, juru lelang tadi yang tengah mengambil barang lelang selanjutnya telah kembali dengan sebuah kotak persegi panjang kecil. Kotak itu tertutup rapat dengan sebuah kaca transparan yang sangat bening, hiasan pada pinggiran kotak juga sangat indah. Terdapat ukiran yang ditempa dengan emas, dan ada taburan biji permata yang warna-warni. Di dalam kotak itu terdapat sebuah gulungan teknik bela diri berwarna oranye, dan sepertinya itu adalah teknik bela diri tingkat raja. Juru lelang meletakkan kotak yang berisi teknik bela diri itu dengan pelan di atas meja pelelangan. Juru lelang kemudian mulai menjelaskan tentang teknik bela diri yang baru saja ia bawa. Baiklah. Barang yang akan dilelang selanjutnya adalah teknik bela diri tingkat raja peringkat rendah. Yakni teknik gelombang angin 6 arah. Dengan teknik ini, Anda bisa mengeluarkan gelombang angin yang sangat dahsyat, dengan serangan ke 6 arah di sekitar Anda. Para tamu yang ada di lantai bawah mulai gaduh, mereka baru pertama kali melihat teknik bela diri tingkat raja. Teknik terkuat yang ada di kota mereka saja mungkin hanya tingkat spiritual peringkat tinggi. Tapi, mungkin mereka lagi-lagi akan menjadi penonton saja. Teknik tingkat raja sudah pasti akan dihargai dengan koin emas, yang bahkan tidak mereka miliki 1 koin pun. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak mungkin bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di atas. Baiklah semuanya. Kalian tenang saja. Kali ini, kami akan melakukan pelelangan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Teknik gelombang angin 6 arah ini akan dilelang dengan harga awal, 300.000 dengan kenaikan harga tidak kurang dari 50.000. Ucap juru lelang.
350.000 koin perak. 400.000 koin perak. 500.000 koin perak. Para tamu yang ada di lantai bawah terus meneriakkan tawaran mereka masing-masing, hingga akhirnya harga teknik itu telah mencapai 2 juta koin perak. Setelah terlalu lama diam, Sun Zhangcai yang ada di ruang VIP 3 langsung memberikan penawarannya. 5 juta koin perak. Qianxin awalnya senang karena tidak ada yang mau menawar dari semua ruang VIP, karena teknik itu sangat cocok dengan elemen angin miliknya. Tapi, wajahnya kini menjadi penuh amarah karena ada yang berniat mengambil teknik bela diri yang ia inginkan. 5.500.000 koin perak. Ucap Qianxin. 5.600.000 koin perak. Sun Zhangcai dengan santai. 6 juta koin perak. Sun Zhangcai. Untuk apa kau membeli teknik itu? Bukankah kau memiliki elemen tanah? Teknik itu khusus untuk elemen angin. Ucap Qianxin dengan keras. Siapa bilang aku tidak membutuhkannya? Paman Sun Ziligang memiliki elemen angin yang hebat. Teknik ini pasti cocok untuknya. 7 juta koin perak. Ucap Sun Zhangcai. Baiklah. Aku ingin tahu sebanyak apa kekayaan kalian. Jika koin emas, kami memang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Tapi, kalau koin perak, bahkan jika belasan juta akan kami keluarkan. 8 juta koin perak. Ucap Qianxin bertambah marah. 8.300.000 koin perak. Sun Zhangcai semakin ingin melawan. 9 juta koin perak. 9.500.000 koin perak. Aku ingin melihat bagaimana kau melawan ini. 12 juta koin perak. Ucap Qianxin. 12 juta. Tuan Qianxin benar-benar kaya. Aku tidak mampu bersaing lagi. Jadi, aku menyerah. Ucap Sun Zhangcai. Di dalam ruangan VIP nomor 3, Sun Zhangcai tersenyum bahagia. Ia ingin sekali tertawa terbahak-bahak di tempat tersebut. Dari awal, ia sama sekali tidak menginginkan teknik itu. Ia hanya ingin membuat Qianxin rugi. Tapi, ia kemudian melirik ke arah ruang VIP 4. Ia bertanya-tanya, kenapa orang kaya itu tidak ikut menaikkan harga. Di dalam ruang VIP 4. Tuan muda, apakah Anda tidak menginginkan teknik itu? Tanya Yan Lao. Walaupun aku memiliki elemen angin dan es. Tapi aku sama sekali tidak tertarik untuk melatih elemen angin. Jadi, sepertinya tidak perlu menawar. Ucap pemuda yang sedang memperhatikan suasana lelang. Baik tuan muda. 12 juta 1 kali. 12 juta 2 kali. 12 juta 3 kali. Selamat kepada ruang VIP nomor 2, teknik tingkat raja ini akan menjadi milik Anda. Ucap juru lelang. Setelah juru lelang telah seleksi melelang teknik bela diri tingkat raja tadi, seorang laki-laki dengan aura yang cukup datang ke meja lelang untuk menggantikan gadis cantik tadi. Ia meletakkan sebuah peti di atas meja. Para hadirin sekalian, barang kali ini pastinya adalah barang yang paling kalian tunggu. Di dalam peti ini, ada sebuah batu yang dinamakan sebagai batu logam spirit api. Mungkin kalian semua tahu apa kegunaannya. Jadi, tidak perlu lagi bagiku untuk menjelaskannya. Ucap juru lelang tersebut sambil membuka peti yang ada di atas meja. Saat peti itu sudah terbuka sepenuhnya, dapat terlihat sebuah batu dengan warna ungu, dan memancarkan aura yang cukup panas. Jika peti yang digunakan itu tidak dipasang segel level 4, mungkin petinya juga akan ikut meleleh. Semua orang tampak bersemangat setelah melihat batu itu.
Batu logam spirit api adalah sebuah jenis logam untuk membuat senjata tingkat tinggi. Setidaknya senjata yang dibuat adalah tingkat kaisar, dengan persentase keberhasilan di atas 60%, dan sangat cocok dengan pengguna senjata berelemen api. Tian Lei juga menatap batu logam spirit api itu dengan semangat. Itu kan logam spirit api ungu. Pedang langit naga hitam pasti akan meningkat menjadi tingkat suci jika aku menempanya dengan logam ini. Aku harus mendapatkannya, ucapnya. Baiklah. Tidak perlu berlama-lama lagi. Batu logam spirit api ini kami tidak melelangnya dengan uang. Tapi, kami akan melakukan sistem barter. Tuliskan di kertas barang apa yang ingin kalian tukarkan, ucap juru lelang. Tian Lei, Zun Zhangcai, Qian Xin, dan pemuda yang ada di ruangan VIP nomor 4 langsung mengambil kertas dan pena tinta yang memang telah disediakan di meja mereka. Mereka langsung menuliskan barang apa yang akan mereka tukarkan. Setelah selesai menulisnya, mereka berempat langsung melemparkan kertas yang telah mereka lipat ke meja pelelangan seperti sedang melemparkan shuriken. Semua mata pun tertuju pada ruang VIP nomor 1, mereka benar-benar tak menyangka kalau ruangan VIP nomor 1 ada yang menempatinya. Tapi kenapa ia tidak memberikan penawaran? Di ruang VIP 3, Zun Zhangcai juga melihat ke arah ruang VIP nomor 1, siapa orang itu? Apakah dia dari pilar kekaisaran? Gumamnya. Di ruang VIP nomor 2, Qian Xin juga melihat ke arah ruangan yang ditempati oleh Tian Lei. Apakah dia orang besar? Lebih baik tidak menyinggungnya, ucapnya. Dan di ruang VIP 4, pemuda misterius itu juga melihat ke arah ruangan Tian Lei. Tanpa mengucapkan apapun tapi ia hanya tersenyum. Tuan muda, menurut Anda siapa yang ada di ruangan itu? Tanya Yan Lao yang juga sedang memperhatikan ruangan VIP nomor 1. Paman, orang itu pasti sangat hebat. Kemungkinan besar dia adalah orang yang meracik pil tingkat 4 tadi, ucap pemuda itu. Benarkah? Bagaimana tuan muda bisa tahu? Tanya Yan Lao sedikit penasaran. Pemuda itu melirik ke arah Yan Lao, Dari tadi dia hanya diam. Bahkan pil yang diperebutkan oleh ruang VIP pun dia tidak menawar. Dan untuk teknik raja juga ia tidak menawar. Itu artinya ia sama sekali tidak memiliki elemen angin. Seorang alkemis pasti elemen utamanya adalah api, seseorang yang memiliki elemen api pada umumnya tidak akan memiliki elemen angin. Tapi, itu hanya tebakan saja, ucapnya. Yan Lao memasang sikap seperti sedang berpikir sambil memegang dagunya. Ya, setelah dikatakan tuan muda, itu cukup masuk akal. Tuan muda benar-benar pintar. Info. Yang bingung dengan posisi dari ruang VIP, ini dia susunannya, ruang VIP 1 ada di utara, 2 di barat, 3 di selatan, dan 4 di timur. Tapi, posisi dari ruang VIP 1 lebih tinggi. Untuk meningkatkan kualitas dari karya ini, seperti popularitasnya, jadi saya minta tolong untuk vote, like, comment please. Juru lelang mengumpulkan semua kertas yang dilemparkan oleh keempat tamu dari 4 ruang VIP. Baiklah. Semuanya, karena 4 tawaran dari 4 tamu terhormat pasti adalah barang yang luar biasa berharga, maka kami perlu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Jadi, mohon tunggu sebentar, ucap juru lelang sambil menggenggam keempat kertas di tangannya kemudian melangkah keluar dari ruang pelelangan. Setelah juru lelang melangkah keluar dari ruang pelelangan, keadaan dalam ruang lelang menjadi ramai.
Mereka saling bertanya tentang siapa yang akan mendapatkan harta berharga seperti itu. Kemudian hal yang tak terduga pun terjadi. Sun Zhangcai yang tadinya sudah diam tidak berkata apapun, langsung mengeluarkan kata-kata pedas dari mulutnya, mungkin karena ia bosan atau memang hobi. Hei, orang yang ada ruang nomor 1. Apakah kau sangat miskin? Sampai-sampai tidak berani menawar sebelumnya. Ucap Sun Zhangcai yang ingin cari mati. Tian Lei yang tadinya sedang mengelus-elus bulu putih halus milik Xiao Bai kemudian mengalihkan pandangannya ke arah ruang VIP nomor 3. Apa maksudmu? Apakah kau sedang merendahkanku? Tanya Tian Lei dengan alisnya yang terangkat sebelah. Hahaha, tentu saja aku merendahkanmu. Keluarga tidak tahu malu mana yang memesan ruang VIP 1, tapi tidak bisa membeli satu barang pun. Bahkan mungkin tawaran yang kau berikan tadi hanyalah sebuah pil tingkat Heaven Spirit. Hahaha. Sun Zhangcai berbicara tanpa memikirkan resiko yang akan ia terima. Tian Lei tadinya hanya ingin diam dan tidak mau membuat keributan di tempat tersebut. Tapi, setelah ia direndahkan dengan kata-kata, keluarga, Tian Lei menjadi panas. Xiao Bai, aku pinjam kekuatanmu, ucap Tian Lei. Guk. Xiao Bai melompat-lompat tak sabar melihat pertunjukan yang akan diberikan oleh tuannya. Tian Lei sekarang tiba-tiba berada di ranah Mahayana bintang 3, dan Xiao Bai tiba-tiba turun tingkat menjadi bis tingkat 3. Tian Lei kemudian diam-diam mengeluarkan aura menekannya dan mengendalikan aura penekanan tersebut ke arah ruang VIP 3 yang berhadapan langsung dengan ruangannya. Wus! Angin berhembus kencang datang dari ruang VIP 1 menuju ke arah ruang VIP 3. Bahkan mereka yang tidak berniat ditekan oleh Tian Lei harus merasakan sedikit tekanan juga. Sun Zhangcai sekarang ini telah menerima tekanan yang luar biasa dari Tian Lei. T. K. An. Ya. Lu. A. Sa. Tekanan yang luar biasa. Ucap Sun Zhangcai dengan terbata-bata, ia hampir tak bisa bicara bahkan bisa dibilang ia hampir mati tak bisa bernapas. Sementara itu, di ruang VIP nomor 4, pemuda di ruangan itu juga samar-samar merasakan aura penekanan Tian Lei yang luar biasa. Ia kemudian hendak menghentikan Tian Lei tapi kemudian dihentikan oleh Yan Lao. Tuan muda, walaupun kita tidak mengalami tekanan darinya, tapi, saya bisa merasakan bahwa dia lebih kuat dari saya. Jadi mohon tidak menyinggungnya. Apalagi, ia memiliki sifat yang mudah sekali marah. Ucap Yan Lao. Aku tahu paman. Aku juga akan berbicara dengan sopan. Ucap pemuda itu. Baiklah tuan muda. Pemuda itu mendekat ke jendela dan melihat ke arah ruangan yang digunakan Tian Lei. Tuan muda di ruang VIP 1, mohon pengampunan dari Anda. Saya tahu Anda sangat marah, tapi banyak orang-orang yang tidak bersalah yang merasakan tekanan dari Anda juga. Kalau boleh memberi saran, lebih baik menyelesaikannya saat di luar rumah lelang saja. Ucapnya dengan nada sopan dan bersahabat. Tian Lei menoleh ke arah ruang VIP 4 dan kemudian melihat ke bawah untuk melihat orang-orang lainnya. Dan benar saja, banyak orang-orang tidak bersalah merasakan aura tekanan darinya juga. Baiklah. Untuk sekarang aku akan melepaskan dia. Ucap Tian Lei. Terima kasih tuan muda. Ucap pemuda di ruang VIP 4. Sementara itu, Sun Zhangcai bernapas dengan tak teratur. Ia benar-benar telah kehabisan nafas. Setelah nafasnya telah kembali teratur, ia kemudian bersujud ke arah Tian Lei walaupun tidak bisa dilihat oleh Tian Lei. Tuan muda yang terhormat, tolong ampuni saya.
Saya telah melakukan kesalahan besar. Tolong ampuni saya. Ucapnya sambil membenturkan kepalanya beberapa kali di lantai. Tapi, Tianlei hanya diam saja. Sementara itu, di saat yang bersamaan, di sebuah ruangan di dalam rumah lelang Jiu, terdapat 3 orang lelaki parubaya dan seorang gadis cantik diantaranya adalah Zilian, wali kota dari kota teratai putih. Zanli, alkemis tertinggi di rumah lelang Jiu. Sanni, juru lelang laki-laki sebelumnya. Dan Zibingyan, putri dari wali kota sekaligus juru lelang cantik yang membawa acara lelang sebelum Dani. Mereka berempat sedang membahas tawaran mana yang akan mereka terima. Mereka telah membaca semua tawaran yang ditawarkan oleh masing-masing tamu terhormat di 4 ruang VIP. Tawaran dari Zun Zhangcai adalah sebuah gulungan teknik bela diri tingkat raja peringkat tinggi, 5 kobaran api. Tawaran dari Qianxin sama seperti Zun Zhangcai, ia juga memberikan penawaran yakni dengan sebuah gulungan teknik bela diri tingkat raja peringkat tinggi jari-jari petir langit. Tawaran dari pemuda di ruang VIP 4 lebih hebat lagi yakni kota teratai putih akan mendapatkan bantuan dari seorang tahap Mahayana dalam serangan bis kali ini. Tapi, tawaran dari Tianlei bahkan lebih menarik lagi. Tianlei memberikan tawaran yakni 5 pil naga yin dan yang kualitas tinggi, dan 500 butir pil penyembuhan dengan efek akan langsung menyembuhkan luka luar dalam sekejap, memulihkan energi spiritual, dan tidak memiliki rasa sakit saat menggunakannya. Menurutku kita harus menerima tawaran dari ruang VIP nomor 4, dengan bantuan tingkat Mahayana, kita bisa mendapatkan persentase keberhasilan yang tinggi untuk menahan serangan bis kali ini. Ujar Sanni. Paman San ada benarnya. Ucap Zibingyan. Tidak, menurutku kita harus memilih tawaran dari VIP 1. Ucap Zanli. Apa maksudmu alkemis Zan? Tanya wali kota Zilian. Tuan Zan, pil-pil yang ia tawarkan memang hebat. Tapi, kita harus fokus menghadapi krisis yang ada di depan mata kita. Ucap Sanni. Tuan wali kota, orang ini adalah alkemis tingkat 4, pil tingkat 4 yang luar biasa tadi adalah buatannya. Jika kita mendapatkan hubungan dengannya, bukankah itu lebih baik? Pil penyembuhan yang ia tawarkan memiliki efek yang luar biasa, cocok digunakan saat penyerangan bis nanti. Dan lagi, semua penjaga tingkat Heaven Spirit bintang 5 yang menjaga pintu dikalahkan olehnya hanya dengan aura rekanan saja. Jadi, menurutku lebih baik memilih tawarannya. Ucap Zanli. Benarkah? Wali kota, putrinya, dan Sanni terkejut. Tentu saja benar. Ucap Zanli. Wali kota. Bagaimana? Tanya Sanni. Wali kota menghela nafas bingung dan bimbang, antara keuntungan yang sekarang atau nanti. Biar aku pikirkan dulu. Kalian boleh pergi. Biar aku yang memberikan pengumumannya nanti. Ucap wali kota Zilian. Baik ayah. Ucap Zibingyan. Wali kota, kalau begitu kami undur diri. Ketiga orang itu pun keluar dari ruangan. Dan wali kota Zilian terus berpikir keras. Beberapa saat kemudian, wali kota Zilian memasuki ruang lelang dan berjalan menuju meja pelelangan. Baiklah. Aku adalah wali kota teratai putih, Zilian. Aku di sini akan mengumumkan keputusan kami. Kami akan menukarkan batu logam spirit api dengan tawaran yang diberikan oleh tuan ruang VIP 1. Ucapnya sambil menunjuk ke arah ruang VIP 1 dengan tangannya. Dan dengan ini saya pemimpin rumah lelang mengumumkan bahwa lelang hari ini telah selesai. Terima kasih.
ucap wali kota Zilian. Semua orang pun berbondong-bondong keluar dari rumah lelang Jiu dengan perasaan kecewa karena tidak mendapat satu barang pun. Tian Lei berjalan mendekati pintu keluar dan kemudian keluar dari ruang VIP 1. Saat ia baru saja membuka pintu, ia telah melihat Zhan Li dan Zi Bingyan sedang menunggunya di depan pintu ruangannya sambil memegang sebuah kartu koin spiritual, dan sebuah peti kecil yang di dalamnya terdapat batu logam spirit api. "Tuan muda, selamat atas raihan Anda dalam acara lelang ini," ucap Zhan Li. "Tuan Zhan Li, bisa saja. Apakah kita bisa bicara di tempat lain? Agar kalian tidak repot membawa pil-pil dariku," ucap Tian Lei. "Tentu saja tuan. Mari ikuti saya," ucap Zi Bingyan lalu berjalan di depan Tian Lei, dan Tian Lei mengikutinya dari belakang. Beberapa saat kemudian, Zi Bingyan, Tian Lei dan Zhan Li telah sampai di depan sebuah ruangan. Zi Bingyan membuka pintu dan mempersilahkan Tian Lei untuk masuk. Tian Lei duduk bersama dengan kedua pengurus rumah lelang Jiu itu. "Tuan muda, ini adalah pendapatan dari pelelangan pil milik Anda. Semuanya telah dimasukkan di kartu koin spiritual ini, dan telah dipotong pajak pelelangan. Kira-kira ada 13.000 koin emas," ucap Zi Bingyan sambil menyerahkan sebuah kartu koin spiritual. Tian Lei meraih kartu koin spiritual itu. "Terima kasih banyak, N." Zi Bingyan tersenyum manis. "Nama saya Zi Bingyan, bagaimana dengan Anda?" ucap Zi Bingyan dengan suara yang lembut. "Namaku Tian Lei. Mohon untuk tidak menyebarkan informasi tentangku," ucapnya. "Baik Tuan Tian," ucap Zi Bingyan dan Zhan Li. Tian Lei lalu melirik peti yang telah diletakkan oleh Zhan Li di atas meja. Zhan Li yang mengerti dengan sikap Tian Lei langsung berkata, "Tuan muda Tian, ini adalah batu logam spirit api yang akan kami tukarkan dengan pil milik Anda," ucap Zhan Li. Tian Lei menyentuh cincin penyimpanannya lalu ia mengeluarkan puluhan botol pil penyembuhan, dan satu botol pil naga yin dan yang berisi 5 pil. "Ini semua adalah 500 pil penyembuh dan yang ada di tanganku ini adalah pil naga yin dan yang. Pil ini sama seperti yang aku jelaskan di kertas, mampu untuk membuat seseorang yang berada di puncak Heaven Spirit menembus tingkat yin dan yang dalam satu langkah," ucap Tian Lei. "Ye, terima kasih Tuan muda Tian. Kalau begitu, batu logam spirit api ini akan menjadi milik Anda," ucap Zhan Li sambil menyerahkan peti yang berisi batu logam spirit api. Tian Lei meraih peti yang diberikan oleh Zhan Li dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. "Kalau begitu, aku pamit dulu," ucap Tian Lei dan melangkah untuk keluar dari ruangan tersebut. Tapi, saat Tian Lei baru mencapai pintu keluar, Zhan Li memanggilnya. "Tuan muda Tian Lei," panggil Zhan Li. Tian Lei berbalik, "Ada apa?" tanya Tian Lei. Kelihatannya Anda adalah kultivator yang hebat juga. Apakah Anda bisa memberikan kami bantuan saat krisis melawan gelombang bis nanti?" Zhan Li lalu mengatakan inti permasalahan yang ingin ia bahas. Tian Lei tersenyum. "Karena itulah aku masih ada di kota ini," ucap Tian Lei lalu melangkah pergi. Skip. 5 hari kemudian, di dalam kamar penginapan yang disewa Tian Lei. Selama beberapa hari terakhir, Tian Lei hanya bermalas-malasan saja. Jika tidak tidur dia pergi ke rumah makan untuk makan, dan hanya melakukan itu-itu saja. Dan hari ini, matahari yang bersinar terik membakar atmosfer, sehingga daratan yang luas ini terasa sangat hangat. Setelah wajah tampan Tian Lei terpapar sinar matahari,
ia membuka matanya dan duduk dengan malas di atas kasurnya. Beberapa saat kemudian, setelah nyawanya telah terkumpul semua, Tianlei duduk bersila di lantai kamarnya. Ia bermeditasi untuk melatih energi spiritual dalam tubuhnya. Sudah beberapa hari ini ia sama sekali tidak menggunakan energi spiritualnya. Tapi, saat ia sedang fokus melatih energi spiritual yang berputar-putar dalam dantiannya, terdengar suara ketukan pintu dari pintu kamarnya. Tok, 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 tok. Kakak Tian, apakah kau di dalam? Tanya seorang gadis di luar kamar Tianlei. Tentu saja, Tianlei yang maniak latihan tidak mungkin terganggu dengan panggilan dari luar. Setiap detik dalam latihannya sangatlah berarti, apalagi saat ia sedang dalam keadaan fokus mendalam. Hingga beberapa saat kemudian, Tianlei telah selesai melatih energi spiritualnya, dan Tianlei membuka matanya. Sementara itu, karena tidak ada jawaban dari dalam kamar Tianlei, gadis itu mungkin mengetuk pintu lagi, karena suara ketukan pintu terdengar lagi dari luar. Tok 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 tok. Kak Tianlei, apakah kau masih tidur? Ini sudah siang loh. Ucap gadis itu dengan suara yang terdengar keras namun lembut. Tianlei melirik ke arah pintu dan menaikkan alisnya sebelah. Dia benar-benar heran siapa yang memanggilnya, apakah ia punya kerabat di kota ini. Tapi suara gadis di luar terdengar familiar bagi Tianlei. Tianlei berdiri dari duduknya dan membuka pintu kamarnya. Ternyata gadis yang ada di luar kamarnya adalah Xi Bingyan. Xi Bingyan telah terlihat rapi dan cantik, seluruh kain yang ia kenakan berwarna merah, mata biru keputihannya tampak bersinar terang, rambut pirang panjangnya dibiarkan terurai, dan juga wajahnya kini telah memancarkan senyuman yang manis. Kecantikan ini hampir menyaingi Xie Ningxiang. Ah, Nona Xi Bingyan. Ada apa? Tanya Tianlei dengan cuek walaupun di depan gadis yang bisa membuat semua tuan muda keluarga besar terpesona itu. Xi Bingyan masih dengan senyum manisnya menjawab. Kak Tianlei, apakah punya waktu untuk Bingyan? Ucapnya. Waktu. Ya, kalau Kak Tianlei memiliki waktu, bisakah kita makan bersama? Tanya Xi Bingyan dengan mata penuh harapan. Tianlei menghela nafasnya. Baiklah. Aku juga sedang bosan. Ucapnya. Terima kasih. Ucap Xi Bingyan dengan senyum manisnya yang damagenya luar biasa. Tianlei mengangguk kecil, Xiao Bai. Ayo. Ucap Tianlei dan Xiao Bai langsung melompat ke atas pundaknya. Xi Bingyan melihat ke arah Xiao Bai dan mendekatinya. Oh, anak anjing yang lucu ini namanya Xiao Bai. Ucapnya sambil mengelus-elus kepala kecil Xiao Bai, kemudian mereka berjalan keluar dari penginapan. Kita akan kemana? Tanya Tianlei. Kita pergi ke rumah makan teratai putih. Di sana makanannya enak-enak. Ucap Xi Bingyan dengan semangat. Pasti milik keluargamu. Ucap Tianlei dengan senyum yang samar-samar. Ya, begitulah. Ucap Xi Bingyan. Kota teratai putih ini pasti salah satu yang terkuat dan terkaya di Kekaisaran Yan. Kalian memiliki rumah lelang sendiri, bahkan peraturan dan pengaturan terhadap pengawal kota agar mereka tidak seperti penjaga kota lain. Ucap Tianlei. Tentu saja. Kota teratai putih adalah kota terhebat ketiga setelah kota Kekaisaran Yan dan kota Shamo. Ucap Xi Bingyan dengan semangat dan bangga. Ya, tapi sangat disayangkan kalian tidak memiliki ahli tingkat Mahayana. Ayahmu berada di puncak Yin dan Yang, mungkin tak lama lagi ayahmu akan mencapai tingkat Mahayana. Sampai saat itu,
kekuatan dari kota teratai putih akan semakin berkembang. Ucapnya. Zibingyan melirik ke arah Tianlei lalu memejamkan matanya sambil tersenyum. Siapa bilang? Pikirnya. Beberapa saat kemudian, Tianlei, Xiaobai dan Zibingyan akhirnya sampai di depan rumah makan teratai putih. Mereka langsung memasuki rumah makan dan naik ke lantai 3 dengan status dan reputasi milik Zibingyan. Zibingyan dan Tianlei kemudian duduk di tempat yang dekat dengan jendela yang dapat melihat semua bangunan di luar. Pelayan. Panggil Zibingyan. Pelayan yang mengetahui bahwa yang memanggilnya adalah putri wali kota, langsung bergegas menuju ke meja Tianlei dan Zibingyan. Nona Bingyan, apakah Anda ingin memesan? Tanya pelayan itu sedikit panik namun tetap profesional. Aku ingin pesan hidangan daging level 4 yang terbaik. Ucapnya. Baik Nona. Mohon tunggu sebentar. Ucap pelayan itu lalu buru-buru pergi ke arah dapur. Tianran meletakkan Xiaobai ke atas meja, sambil menunggu pesanannya sampai, Tianlei dan Zibingyan saling berbincang-bincang. Kak Tian, kau berasal dari kota mana? Atau apakah kau berasal dari salah satu dari 5 pilar kekaisaran? Tanya Zibingyan memulai percakapan mereka. Identitasku tidaklah hebat. Aku berasal dari keluarga biasa di kota Naga Harimau. Ucap Tianlei. Zibingyan mengambil Xiaobai yang tampak lucu baginya. Benarkah? Ucapnya sambil terus mengelus-elus bulu halus milik Xiaobai. Tianlei mengangguk kecil, melihat perilaku dari Zibingyan saat ini, ia teringat kembali dengan Xiaoningsiang yang sangat imut. Kira-kira, apa yang sedang dilakukan Ninger? Dia pasti telah menembus tingkat Heaven Spirit juga. Gumamnya dalam hati sambil melihat bangunan-bangunan yang berdiri kokoh dari jendela rumah makan. Beberapa saat kemudian, pesanan dari Tianlei dan Zibingyan akhirnya sampai. Bersamaan dengan itu, Zun Zhangcai, Qian Xin, dan Yan Lao dengan tuan mudanya datang ke lantai 3 juga. Qian Xin, Yan Lao dan tuan mudanya berjalan menuju ke meja mereka dan mulai memesan makanan. Sedangkan Zun Zhangcai, ia melirik ke arah Zibingyan dan berjalan ke arahnya. Saat Zun Zhangcai telah berada di dekat Zibingyan dan Tianlei, Zun Zhangcai tersenyum ke arah Zibingyan. Nona Bingyan, apakah kita bisa makan bersama? Tanya Zun Zhangcai dengan lembut. Zibingyan membalas senyum Zun Zhangcai dengan senyuman terpaksa. Maaf Tuan Muda Zun. Aku sudah ada janji dengan orang lain. Ucap Zibingyan, yang tidak mau menyebutkan nama Tianlei. Walau tidak diberitahu, Zun Zhangcai bisa dengan menebaknya, bahwa orang lain yang dikatakan oleh Zibingyan adalah orang yang duduk di depan Zibingyan tersebut. Zun Zhangcai menatap Tianlei dengan nada remeh. Memangnya siapa anak ini? Gumamnya dalam hati. Hei nak, aku adalah Zun Zhangcai tuan muda dari kota Xingluo. Jika kau tahu diri, maka menyingkirlah sekarang. Ucap Zun Zhangcai dengan sombong, padahal ia sedang mencari kematian lagi. Tianlei hanya diam tidak memperdulikan orang yang ada di dekatnya itu, dan kembali berbincang dengan Zibingyan. Karena merasa terabaikan, Zun Zhangcai menjadi marah dan geram terhadap Tianlei. Ia menghempaskan telapak tangannya ke atas meja tepat di depan Tianlei. Tapi, tidak membuat meja tersebut hancur. Hei, bocah. Apakah kau tidak mendengarkanku? Pergi sebelum aku menghancurkan tubuh kecilmu ini. Ucap Zun Zhangcai dengan urat marah di pelipisnya.
Tian Lei menatap Sun Zhangcai dengan tatapan dingin. Ia kemudian meminjam kekuatan milik Xiao Bai lagi. Kau benar-benar an asterisk yang tidak tahu malu. Aku telah melepaskanmu saat di acara lelang. Dan kau masih ingin membuat masalah denganku. Ucap Tian Lei lalu ia mengeluarkan aura kultivasinya setingkat Mahayana untuk menekan Sun Zhangcai. Qianxin terkejut melihat hal tersebut, tapi ia juga sangat menikmati pertunjukan di depannya. Kapan lagi ia bisa melihat seorang Sun Zhangcai direndahkan dengan jelas seperti saat ini? Benar-benar pertunjukan yang hebat. Tuan muda ini pasti memiliki sifat yang sangat bijak. Orang yang tidak tahu diri memang seharusnya dihukum. Ucap Qianxin dengan niat mengejek Sun Zhangcai dan memuji kemampuan Tian Lei, agar tidak bernasib sama dengan Sun Zhangcai. Sementara itu, Yan Lao dan tuan mudanya ikut terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa yang mengeluarkan tekanan setingkat Mahayana saat acara lelang adalah seorang pemuda berusia belasan tahun. Tuan muda, dia. Tuan muda dari Yan Lao tersenyum. Tidak kusangka ada jenius sepertinya di kekaisaran ini. Ucap pemuda tersebut dengan suara kecil. Setelah beberapa saat, Tian Lei melepaskan aura penekanannya dari Sun Zhangcai, dan memakan makanan yang ada di atas meja. Dan Zibingyan menatap Tian Lei dengan kagum dan suka. Ia benar-benar sangat kagum dengan Tian Lei, bukan hanya bisa meracik pil tingkat 4, tapi juga kultivator yang hebat. Benar-benar suami idaman, pikir Zibingyan dengan mata berbinar-binar. Tian Lei lalu melepaskan tekanan yang ia berikan pada Sun Zhangcai, lalu mulai memakan makanannya. Sun Zhangcai yang masih ketakutan memaksa dirinya sendiri untuk bersujud di dekat kaki Tian Lei. Ia membenturkan kepalanya beberapa kali ke lantai, sampai kepalanya benjol, bahkan sampai mengeluarkan darah. Maafkan aku tuan muda. Hiks, aku benar-benar gagal mengenali Anda. Maafkan aku. Ucapnya sambil membenturkan kepalanya lagi. Tapi, Tian Lei hanya diam. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Sun Zhangcai, bahkan jika Sun Zhangcai bunuh diri ia tidak akan peduli. Zibingyan mendekatkan wajahnya ke telinga Tian Lei. Apakah tidak apa-apa? Aku merasa sedikit kasihan, bisiknya. Tian Lei sama sekali masih tidak peduli. Ia terus melanjutkan makannya, lalu berkata, aku sama sekali tidak pernah menyuruhnya untuk melakukan itu. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk menyuruhnya berhenti. Ucap Tian Lei. Zibingyan menghela nafasnya dan melanjutkan makannya juga. Beberapa saat kemudian, Tian Lei dan Zibingyan telah selesai makan, dan Sun Zhangcai masih tetap bersujud di kaki Tian Lei. Tian Lei menatap Zibingyan. Kita sudah selesai makan. Kalau begitu ayo pergi. Ucap Tian Lei. Zibingyan hanya mengangguk. Tian Lei berdiri dari tempat duduknya. Xiao Bai. Panggil Tian Lei dan Xiao Bai langsung melompat ke atas pundaknya. Tian Lei kemudian berjalan menuju anak tangga dan Zibingyan mengikutinya dari belakang. Tapi, saat Tian Lei hendak meletakkan kakinya di anak tangga yang pertama, sinyal dari tembok gerbang selatan yang merupakan arah dari serangan bis sebelumnya, terdengar sangat keras memenuhi seisi kota. Tong! 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 Tian Lei yang mendengar sinyal itu langsung menoleh ke arah jendela dan melihat ke arah gerbang kota bagian selatan. Ia menutup matanya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan keadaan di gerbang bagian selatan. Kekuatan jiwanya menyusuri seluruh kota dari atas udara, hingga ia sampai di gerbang bagian selatan.
Tian Lei terus mengarahkan kekuatan jiwanya keluar dari gerbang dan melihat gerombolan bis, sekitar ratusan bis tingkat 2, puluhan bis tingkat 3, belasan bis tingkat 4, dan satu pemimpin dari gerombolan bis kali ini, bis tingkat 5 level menengah puncak, bis badak api yang memiliki pertahanan yang luar biasa. Tian Lei membuka matanya. Ini benar-benar bahaya, gumamnya. Zibingyan mendengar gumaman Tian Lei sontak langsung bertanya. "Kak Tian, ada apa?" Di luar gerbang selatan, telah berkumpul ratusan bis. Sepertinya itu bisa menghancurkan seluruh bagian kota, ucap Tian Lei. Tian Lei sedikit menyipitkan matanya. Tapi, apakah bis badak api memiliki kemampuan untuk mengontrol bis yang memiliki kontrak darah? Aku yakin, ini pasti perbuatan dari seorang master bis, pikir Tian Lei. Qian Xin, Zun Zhangcai, Yan Lao dan tuan mudanya langsung menoleh ke arah Tian Lei. "Bagaimana Anda bisa tahu tuan?" tanya tuan muda dari Yan Lao. Tian Lei hanya menatap pemuda itu. "Kau tidak perlu tahu," ucapnya. "Paman Yan Lao," gumam tuan muda Yan Lao. "Baik tuan muda." Yan Lao langsung paham dengan perkataan tuan mudanya. Ia kemudian berdiri dan berjalan mendekati Tian Lei. "Tuan muda, apakah kita bisa bekerja sama untuk mengalahkan bis tingkat 5 yang dikabarkan memimpin serangan bis ini?" tanya Yan Lao dengan sopan seperti ia berbicara dengan tuan mudanya. Tian Lei menatap Yan Lao. "Sama sekali bukan urusanku. Lagi pula, melawan bis tingkat 5, diperlukan setidaknya satu tingkat ranah kecil di atasnya. Atau 3 orang yang berada di ranah yang sama. Aku tahu kau berada di tingkat Mahayana, tapi jika hanya kita berdua," ucap Tian Lei dengan nada serius. Yan Lao mengerti dengan maksud perkataan Tian Lei. Ia menghela nafas. "Baiklah. Mungkin Anda benar," ucap Yan Lao lalu pergi ke mejanya lagi. Sesuai dengan penglihatan Tian Lei dengan kekuatan jiwanya tadi, kekuatan bis tingkat 5 yang memimpin serangan bis kali ini, berada di tingkat 5 level menengah puncak. Yakni, setara dengan kultivator tingkat Mahayana bintang 7 puncak, atau 3 kultivator Mahayana bintang 6 puncak. Yan Lao hanya berada di tingkat Mahayana bintang 3, dan jika Tian Lei meminjam kekuatan milik Xiao Bai, ia maksimal akan naik tingkat ke ranah Mahayana bintang 4. Ini benar-benar terlalu beresiko untuk Tian Lei. Ia baru saja hidup kembali selama beberapa bulan. Tidak mungkin bukan, ia harus mati lagi. Tian Lei kemudian berjalan menuruni tangga dan diikuti oleh Zibingyan. "Kak Tian, apakah kau benar-benar tidak akan menolong kota kami?" tanya Zibingyan dengan perasaan sedih. Tian Lei melirik ke arah Zibingyan di belakangnya. "Bukan begitu. Aku akan menolong sebisaku, seperti menghadapi bis tingkat 4 dan tingkat 3. Tapi, untuk membantu menghadapi bis tingkat 5, itu benar-benar di luar kemampuanku," ucap Tian Lei. Zibingyan menunduk. "Aku mengerti," ucapnya. Saat berada di luar rumah makan teratai putih, Tian Lei dan Zibingyan melihat banyak prajurit dari kota teratai putih yang sedang sibuk mencari warga biasa untuk dibawa ke tempat perlindungan. Tian Lei melirik ke arah Zibingyan. "Nona Bingyan, lebih baik kau pergi ke tempat perlindungan. Aku dan Xiao Bai akan pergi ke gerbang kota, untuk melihat situasi," ucapnya. Zibingyan masih menunduk sedih. "Ya," ucapnya dan diiringi anggukan kecil. Melihat hal itu, Tian Lei meletakkan telapak tangan kanannya ke atas rambut Zibingyan. "Tenang saja.
Aku pasti akan membantu kota ini, ucapnya dengan senyuman. Zibingyan ikut tersenyum, entah kenapa hatinya menjadi lebih nyaman dan tenang. Zibingyan mengangguk kecil, gumamnya. Kemudian, Zibingyan pergi dengan cepat menggunakan energi spiritualnya ke arah utara untuk pergi ke tempat perlindungan. Sedangkan Tianlei, ia mengeluarkan sayap Phoenix ungu dan terbang dengan sangat cepat ke arah gerbang selatan kota. Di lantai 3 rumah makan teratai putih, Yan Lao dan tuan mudanya berdiri di dekat jendela yang menghadap ke arah gerbang selatan kota teratai putih. Mereka kemudian melihat ke arah Tianlei yang telah terbang cepat dengan sayapnya. "Tuan muda," ucap Yan Lao. "Kita harus pergi juga," ucap tuan muda dari Yan Lao. "Baik tuan muda," ucap Yan Lao, lalu ia melirik ke arah Qian Xin dan Zun Zhangcai yang terlihat tidak peduli sama sekali dengan keadaan kota ini. Yan Lao mengeluarkan aura kultivasinya. "Kalian juga harus pergi," ucapnya dengan keras. Qian Xin dan Zun Zhangcai terkejut sekaligus takut. Baik tuan," ucap mereka bersamaan. Yan Lao kemudian mengeluarkan sayap energi spiritual di punggungnya, dan langsung membawa tuan mudanya pergi ke gerbang selatan. Karena banyak yang gak setuju, maka saya gak jadi melanjutkan novel Celestial Spirit. Episode sebelumnya, Makan dengan Zibingyan. Episode berikutnya, Serangan Beast 1.